Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ragi YouTube dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di kesempatan kali ini aku mau share ke teman-teman semua yang mau melakukan perjalanan. Untuk para pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN, dan untuk para pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN, guys. Dan ini berlaku juga buat teman-teman yang dari luar negeri terus transit di Bandara Soekarno-Hatta dan mau melakukan perjalanan menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat atau ke bandara tujuan masing-masing, guys. Para pelaku perjalanan dalam negeri, baik yang menggunakan transportasi darat, laut, dan udara yang belum mendapatkan vaksinasi booster, kini diwajibkan untuk melampirkan tes negatif antigen atau PCR. Sebelumnya, PPDN sudah tidak lagi diwajibkan untuk melakukan tes antigen atau PCR selama sudah mendapatkan dosis vaksinasi kedua. Namun, kini pemerintah mengeluarkan aturan terbaru dalam menyikapi dinamika terkini, guys. Aturan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran atau SE Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 21 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri masa pandemi COVID-19. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Wiku Adhisa Smito mengemukakan kebijakan ini terbit bukan hanya untuk memacu vaksinasi booster, melainkan juga meningkatkan perlindungan para pelaku perjalanan. Nah, berikut ini kelompok masyarakat atau pelaku perjalanan yang diwajibkan melakukan tes antigen dan PCR. Untuk PPDN yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil tes negatif rapid antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan dan dapat melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster on-site saat keberangkatan. Dan PPDN yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. Dan untuk PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau punya penyakit komorbid yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksinasi dikecualikan terhadap ketentuan vaksinasi, guys. Namun wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Selain itu, wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19, guys. Tak hanya untuk PPDN, pemerintah juga melakukan penyesuaian bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN yang dituangkan dalam Surat Edaran nomor 22 tahun 2022. Salah satunya adalah kewajiban booster sebagai syarat PPLN yang masuk ke wilayah Indonesia, guys. Penyesuaian perbedaan syarat antar PPLN berdasarkan status vaksinasi, ya. Rincian PPLN diwajibkan vaksinasi dosis kedua dengan pengecualian bagi anak usia kurang dari 18 tahun, pemegang izin tinggal dinas dan izin tinggal diplomatik, pemegang kitas dan kitab, PPLN post-COVID recovery, dan PPLN dengan kondisi kesehatan khusus. Lalu screening gejala kepada seluruh PPLN di entry point dan memeriksa konfirmasi RT-PCR bagi PPLN yang terdeteksi di entry point memiliki gejala terkait COVID-19 dan atau suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius. Kedua, penyesuaian kebijakan vaksinasi di entry point termasuk menambah opsi jenis dosis yang tersedia. Layanan vaksinasi di entry point bagi WNI akan ditanggung pemerintah. Adapun untuk WNA diwajibkan booster di negara keberangkatan.
Ketiga, pengaturan kewajiban booster untuk WNI PPLN yang ke luar negeri dari Indonesia. WNI PPLN yang usia di atas 18 tahun wajib melampirkan bukti telah menerima vaksin dosis ketiga sebagai syarat keberangkatan ke luar negeri. Dan kecuali PPLN post-COVID recovery dan PPLN dengan kondisi kesehatan khusus. Nah, itu dia tadi.